Makanan sehat di zaman modern sudah seakan berlomba menjadi yang paling suci. Harus hijau, harus organik, harus mahal, bahkan terkadang pengolahannya pun harus seminimal mungkin, semakin mentah semakin bagus. Tetapi pertanyaannya, emang benar kalau mau sehat itu harus menderita? Mitos yang pertama nih, ini banyak pertanyaan dari orang-orang terutama yang pengen diet. Bener gak nasi merah itu lebih sehat daripada nasi putih? Kita mesti objektif ya, ngomong kalau sama-sama sehat kandungannya hampir sama. Sebenarnya kandungan karbohidratnya mirip-mirip. Betul. Yang membedakan itu adalah di indeks glikemiknya sama di seratnya. Dimana kalau nasi putih itu jelas seratnya hampir tidak ada. Nol. Bener nggak ada. Cuman kalau di nasi merah itu ada seratnya. Kedua, indeks glikemiknya lebih rendah. Ini cocok banget buat orang-orang yang kadar gulanya tinggi, yang menderita diabetes, dan orang-orang yang mau diet. Makanan yang berserat itu kalau dimakan otomatis lebih bertahan lama di perut karena prosesnya lebih lama, dicernanya lebih lama. Mencerna serat itu perut kita tuh kerja keras. Kerja keras. Jadi kalau misalkan makan nasi putih 2 jam lapar, kalau makan nasi merah ya 3-4 jam baru lapar. Ya, lebih lama lah ya. Kedua itu soal insulin. Kalau kita makan nasi putih itu kan memicu insulinnya bahkan naik, ya kan. Nah kalau di nasi merah ini kenaikan insulinnya itu tidak setinggi si nasi putih. Kandungan gizinya gimana hampir sama, sama-sama bagus. Disesuaikan aja kantong kalian gimana. Ya karena beras merah lebih mahal ya daripada beras putih ya. Pakai karbo kompleks yang lainnya juga banyak masih ada. Umbi-umbian itu juga bagus, umbi merah tuh bagus. Kentang juga bisa. Kentang tuh juga lebih kenyang lebih lama. Sama. Betul. Jadi konklusinya untuk beberapa orang dengan kasus tertentu, terutama diabetes, beras merah tentu saja jauh lebih sehat. Tapi untuk orang normal kayak kita, sama aja sih. Beras putih membuat kantong kita jauh lebih sehat. Lebih sehat, dan kalau gue jujur rasanya lebih enak beras putih. Ya daripada iyalah. beras merah. Jauh. Glikemiknya lebih tinggi. Gue jujur ya, gue gak mau makan beras merah, gak enak. Gue gak suka. Gue biasanya makan beras merahnya gue campur dengan beras putih separuh-separuh, itu pun kayak. Tetap gue gak suka. Gue gak suka. Mitos kedua, bener gak sih salad itu selalu pasti lebih sehat? Tidak benar. Pertanyaan gue sih, salad kan banyak jenis ya. Ada salad pakai dressing mayones, ada salad pakai dressing ranch, ada salad yang pakainya apa tuh namanya yang kecut-kecut itu vinegar something. Vinaigrette. Ada juga salad chicken, salad udang, salad buah. Lobster salad juga ada. Nah makanya sebenarnya dibilang selalu sehat apa enggak? Ya dan tidak, tergantung isinya. Terus tergantung dressingnya. Kalau ngomong sehat, misalnya gini, Anda orang yang kekurangan protein, Anda makannya salad doang ya, Anda mati. Sebenarnya sesuai kebutuhan. Emang kalau ngomong orang, ini balik lagi ya, orang mau diet biasanya sama orang yang mungkin kadar kolesterolnya tinggi gitu ya. Dia harus makan lebih banyak makan sayuran, atau orang yang kurang serat. Kalau memang kurang serat ya silakan perbanyak makan serat, makan salad, dan nggak harus salad juga sih. Emang salad bagus karena dia less proses kan, jadi vitaminnya lebih selalu raw. Banyak dia. Ada yang nggak raw juga, beberapa. Chicken salad nggak raw chickennya. Iya, maksudnya ada beberapa sayuran juga nggak raw. Jagung mana mungkin lu raw. Iya benar juga. Tapi kalau misalkan salad, terus gue pakein, aduh gue nggak suka sayur, mayones. Nah, itu mayonesnya yang bikin nggak sehat. Kalau gini, mayones oke. Makanan itu semuanya sehat kalau kadarnya pas, kalau tidak terlalu berlebih. Kalau Anda makan saladnya 1 botol tapi mayonesnya setengah botol, Anda cari mati. Kalau misalnya bilang, kolesterol gue tinggi nih, kurangin mayones, pakai vinaigrette. Ingat, semua yang berlebihan itu tidak baik. Bahkan air putih saja kalau Anda minumnya kebanyakan, ginjal lu bisa gagal. Mungkin kalau salad ada problemnya, orang makan salad menderita. Karena nggak dikasih apa-apa, sayuran kan. Itu namanya lalapan, Mbak. Iya, kan ya lalapan bule kan. Nah kadang-kadang orang makan, salad gak enak banget, sayur gitu kan. Iya boleh kalian kasih dressing, gak masalah. Cuma tadi balik tahu diri nasinya, secukupnya aja. Yang penting ada rasa, kalian makannya gak menderita. Jadi intinya penampilan dan ijo-ijo itu belum tentu sehat. Satu, kedua, salad kalau belinya kayak modelan salad stop jelas tidak akan membuat kantong kita sehat. Betul. Pertanyaan tentang salad nih. Salad dengan rice dressing ala bule, sehat mana sama gue makan lalapan pakai sambal cobek? Sama kan salad? Kalau pendapat gue ya, sambal cobek. Kalau ini ngomong orang mau diet ya, ini orang mau diet. Kenapa sambal cobek kan nggak ada
nggak ada lemak-lemaknya dan lain-lain. Minyak dong. Ya minyak, tapi minyak cabe ya Pak. Iya. Sedangkan kalau misalnya lu pakai ranch dressing dan lain-lain kan ada susu, ada ininya kan. Ya pasti lebih kandungan kalorinya lebih tinggi pasti kalau buat orang diet. Ada lemaknya juga. Ya, kalau ngomong sehat ya saat sambal sebenarnya. Jadi buat kalian yang lagi diet, daripada makan salad belinya mahal, marilah kita kembali ke kearifan lokal. Kalau doyan. Kalau gue sih jujur daging. Aduh. Mitos ketiga, makanan sehat itu nggak boleh pakai kebanyakan bumbu, MSG, garam segala macam, gula. Terutama banyak sekali modelan fat diet dan diet catering yang ngakunya kayak no MSG, no salt sama sekali. Semuanya hanya mengandalkan rasa alami. Semuanya dengan marinasi spesial, cara pengolahan spesial. Harganya untuk 5 hari, 2 kali makan sehari, 1,5 juta. Wah itu mah gila nih gua mending ke hotel makan all you can eat kayak gitu mah. Makan 1 kali bisa buat 2 hari kalau gua. Gini, sebenarnya ini adalah miskonsepsi yang dibawa orang kadang-kadang terlalu ekstrim. Garam itu natrium NaCl ya. NaCl itu sebenarnya digadang-gadang senyawa yang bisa mengikat lemak. Jadi pikirnya kalau makan garam lemaknya nempel di badan. Iya, jadi istilahnya ya nambah-nambah lemak lah, kasarnya tuh gitu. Sebenarnya ada benernya juga, tapi ini kasus-kasus tertentu. Contoh bokap gua tuh pernah habis dia bukan operasi pasang ring, dikasih tahu ya makan garamnya dikurangin ya. Cuman karena dia terlalu parno, he take it to extreme. Kita makan makanan sampai garam itu dipisah waktu itu. Gue makan 1 hari, abis itu besokannya gue 2 minggu gue nggak mau makan di rumah. Sebenarnya nggak usah sampai kayak begitu. Sekali lagi garam itu kan ada takaran per harinya berapa. Intake sodium yang disarankan per hari itu kan sekitar 2.300 mg atau 2,3 gram per hari. Sampai 3.000. Which is itu sebenarnya ya cukup kalau kalian buat masak-masak biasa, apalagi masak makan ya. Itu sebenarnya cukup banget. Ya kalau yang salah itu karena kalian makan nih, tapi garamnya udah kayak mau kawin, ya itu. Aduh kurang asin, garam. Nah, aduh kurang gurih, micin. Wah itu yang berlebihan ya nggak boleh. Boleh aja. Bahkan kalau misalnya buat orang-orang yang cutting ya, kalau misalnya orang habis nge-gym bulking, terus dia mau keringin badan kan biasa ada dada ayam tuh. Yang ekstrim kan dada ayam cuma direbus doang. Direbus, dijus terus dicampur pakai susu, ya kan? Ada yang campurin nanas terus diminum. Kok gue sih muntah makan kayak gitu Pak. Gak kuat gue. Sebenarnya boleh aja lu panggang. Kenapa disarankan panggang atau rebus ya? Karena nggak pakai minyak, ngurangin lemak, ya kan? Nah, lu boleh kasih garam, lu boleh kasih bumbu sebenarnya. Tapi jangan lu kasih garamnya langsung 1 sendok makan. Iya, yang penting ada rasa. Biasanya kan kasih kan cuma a little pinch, terus lu rap-rap ya, supaya kan ada rasa di-marinate kan. gitu apa ya dikasih season for taste lah, kayak orang bule gitu. Jangan pakai takarannya orang Indo atau kayak orang Cina. Maksudnya gitu. Ya boleh-boleh aja sebenarnya nggak masalah kok. Dan satu lagi konsepsinya adalah seringkali, kalau makanan buat diet itu pasti tidak enak, pasti hambar. Siapa bilang? Gua tanya sama ente, steak enak? Enak kan? Nah steak itu sehat buat orang diet. Tapi tergantung dagingnya apa. Jangan lu pakai Wagyu F5, itu lemaknya banyak. Dan itu tidak sehat untuk kantong. Nah buat kantong juga mahal. Mendingan pakai dagingnya yang masih empuk boleh, terus yang kadar lemaknya lebih rendah, ada lemaknya dikit pun nggak masalah sebenarnya karena it give the taste gitu. Seasoningnya yang bener, lu mau pakai kayak barbecue seasoning biar ada wangi-wanginya gitu, boleh nggak masalah kok. Kan kunyit nggak bikin ente jadi makin gemuk, ya kan? Terus smoke paprika nggak bikin anda gemuk, ya kan? Ya memang sih ada ini ya kadang-kadang pakai brown sugar gitu, ya tahu diri sekali lagi. Yang penting jangan terlalu banyak. Ya oke kok, salt pepper gitu oke, daging kok bagus oke. Kentangnya lu seasoning kasih garam dikit boleh, nggak masalah. Kalau misalkan mau nge-cut goreng-gorengan bisa sekarang dicoba dengan cara air fryer atau di grill. Di grill juga bisa ada tekniknya. Lagi pula yang paling penting, fakta secara ilmiah, makanan yang sehat itu bukan makanan yang rendah kalori, tetapi makanan yang padat gizi dan seimbang. 4 sehat 5 sempurna. Sekarang mah udah 4 sehat doang ya, nggak butuh susu. Sebenarnya lebih gini ya, kalau lu mau ngomong cari makanan sehat, lu harus tahu yang dibutuhkan tubuh lu sebenarnya apa. Betul. Apakah anda kurang protein? Misalnya anda mau bulking, anda butuh protein 1 hari berapa? Gak bisa lu hajar nasi doang. Kayak gue contoh, gue butuh protein sekitar 136-140 gram per hari.
berarti gue harus pastiin kebutuhan protein gue satu hari adalah segitu, ditambah kalorinya gue buat bulking berapa, makan nasinya berapa, disesuaikan sama sayurnya dan lain-lain. Kalau misalnya mau cutting, bikin defisit, kalorinya dikurangin, bukan proteinnya. Betul. Supaya otot lu nggak kempes. Orang bodybuilding, contoh seperti itu. Justru malah proteinnya ditambahin kalau bisa. Yang paling penting itu adalah kalian harus develop mindful eating. Jangan kemudian kalian takut sama makan. Jangan kemudian terlalu perhitungan kayak gimana. Karena kalau kalian seperti itu, justru yang dikhawatirkan bisa muncul keluhan lain. Keluhannya lebih ke psikologis, tapi ini sangat berdampak. Ada ortoreksia nervosa. Ini adalah ketakutan ekstrim, kekhawatiran ekstrim. Semua makanan kalian harus hitung. Gua jamin hidup lu nggak akan tenang kayak gitu. Kemudian ada lagi anoreksia. Lu saking takutnya makan, lu sampai very under kalori, sampai bener-bener lu udah nggak sehat tuh, sampai kurusnya tuh kayak bener-bener ya tulang sama kulit. Tulang nempel kulit. Itu adalah kondisi psikologis dan menyembuhkannya sangat susah, terapinya sangat lama. Jadi jangan. Ada lagi tadi yang dibilang bulimia, itu biasanya terjadi ketika kalau dulu tuh di US tuh pernah ngetren tahun 90-an. Buat model-model. Ya, jadi habis lu makan, lu muntahkan. Tapi ini sangat amat tidak berguna. Karena apa? Lu muntahin, badan lu makin craving. Badan lu makin craving dan lu tuh justru malah makin melar. Makin parah. Begitu lu kena makan, lu nggak bisa stop. Betul. Jadi ada orang bahkan sampai bingung, gue udah muntah semua kenapa gue makin tambah gemuk. Gak bisa, badan lu kerjanya gak kayak begitu. Benar. Yang penting adalah gimana caranya kita itu mendevelop hubungan yang sehat sama makanan. Lebih kalau di orang Kristen ngomong pengendalian diri. Nah itu benar. Kalau kata gue sih bersyukur. Ya bersyukur Setiap juga. Setiap kali kalian makan selalu bersyukurlah atas anugerah yang didapatkan. Gue ateis ya, dan gue masih bisa ngomong begini. Ya benar. Kalian berterima kasih pada makanan ini. Bukan karena makanan ini bisa membantu diet, tapi karena bisa memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi dan kalori. Betul sekali. Jadi ini sih sebenarnya kayak lebih ke pola pikir ya. Lebih ke pola pikir. Dan tadi gue udah tertarik sama yang ngomong apa namanya yang ortoreksia nervosa. Sebenarnya gini, kalau mau ngitung tuh sebenarnya gampang nih. Kita nggak usah ngitung sampai jelimet. Kita kira-kiranya tuh cukup. Coba belajar masak simple aja. Beli bahannya juga beli bahan sendiri. Kenapa? Contoh kalian beli dada ayam nih. Misalnya 200 gram. Kalian udah tahu nih kira-kira kalau daging segede gini ini beratnya berapa. Lu udah tahu kira-kira nih. Nasi lo ambil segini tuh berapa. Gue juga makan kagak gue ngitungin sampai sedikitnya. Tapi kita bisa kira-kira plus minus sedikit tuh nggak masalah sebenarnya. Nah gitu, simple sebenarnya. Kalaupun ada yang males kira-kira, sekarang banyak kok aplikasi yang membantu. Kalau gue pribadi gue pakai MyFitnessPal, itu free dan lu bisa bikin resep kan, lu tinggal tulis aja bahan-bahannya gini. Udah nanti dia akan hitungkan per meals itu dia semua kalorinya berapa, kandungan nutrisi segala macam. Itu kan jauh lebih simpel lagi ya kayak. Dan kayak timbangannya kira-kira 500 gram. Ini cuma 490. Ya udahlah ya. Iyalah, mau bikin kue enggak. Makanya. Mungkin yang ribet tuh kalau orang makan di restoran. Makan di luar kadang-kadang, wah ini daging berapa kilo ya kira-kira gitu kan. Tapi kita bisa mengira-ngira sendiri. Ya plus minus udah lah. Gue sih kayak gitu sih di MyFitnessPal, gue cari aja. Misalnya gue makan kue tiaw goreng, gue cari aja cara kue tiaw kira-kira yang paling mirip. Oh ada cara kue tiaw Singapore Hawker kira-kira 700 kalori. Ya udah gue masukin itu. Plus minus nggak masalah gitu. Jadi santai aja, nggak usah sampai. Kayak beda-beda 50-100 kalori nggak ngaruh kok, tenang aja. Aduh. Dan satu lagi nih yang berbahaya menurut gue tentang fat. Dan ini gue ngomongnya sampai fats ya, fats makan sehat ini. Diet ekstrim. Ada banyak cara-cara diet yang dikatakan bisa membantu. Ada diet karnivor yang itu lu semuanya harus makannya daging semua. Lemak dengan alasan kudanil badannya gendut, sapi badannya gendut, tapi macan lu nggak pernah lihat ada macan gendut gitu kan. Oke, ntar gue mau bahas ini ya. Terus ada lagi yang diet detox. Itu lu minum jus-jusan yang gak jelas, yang mahal-mahal banget, gila satu botol begini bisa cepaceng gitu. Isian campurannya gak jelas itu. Yoi, kalau nggak paling banyak cranberry, kalau nggak jusnya jus sayur apalah nggak jelas gitu kan. Dicampur-campur. Ada lagi intermittent fasting. Ini sebenarnya salah satu yang paling mendingan sih ya. Itu paling mendingan. Dan itu benernya nggak salah sih sebenarnya, asal bener ngelakuinnya. Ada lagi diet paleo. Ini gue nggak terlalu ngerti deh. Kayaknya ini kayak lebih ke slow food gitu nggak sih? Paleo apa nih? Diet paleo. Iya, jadi lu kayak balik ke dia zaman batu kalau nggak salah. Nggak gitu. Oh enggak. Kayaknya kayak lebih ke prosesnya tuh diproses sedikit mungkin gitu. Karena sebenarnya kalau mau ngomong jujur ya, di era zaman berburu dan meramu, diet manusia tuh jauh lebih sehat daripada sekarang. Karena mereka makanannya tuh sangat amat beragam. Dan masih natural banget. Yes. Dan masih nggak ada polusi. Betul. Nah, dan nggak banyak sugar segala macam, jadi gigi lu juga awet. Tidak mungkin kita balik ke zaman batu. Lagi-lagi itu dilakukan tuh diet paleo. Ya tapi kan susah Pak. Ya oke lah, itu another things. Tapi
diet-diet ini sebenarnya ada yang bener, ada yang enggak. Kayak contoh tadi bahas soal carnivore. Ya, carnivore itu sebenarnya cocok buat orang yang bodybuilding dan kantongnya tebel. Serius gue ngomong. Lu harus banget tuh tambahin kantongnya tebel. Iya, daging mahal, Pak. Oh iya bener. Daging mahal, semurah-murahnya ayam. Kalau lu mau memenuhin kalori lu full pakai ayam, lu berapa kilo ayam yang sehari lu harus makan? Sampai kebutuhan kalori lu ya, bukan protein doang. Benar. Ya kan, itu banyak banget. Lu kuat gak mas sebanyak itu? Ya kan? Kalau lu sanggup, dompet lu sanggup, dan emang olahraga lu cukup, oke, go for it. Intermittent tadi, bagus sebenarnya. Tapi jangan langsung, oh aku mau coba. Ya udah, Windows eating tuh langsung 3 jam saja. Masuk IGD bisa ada, kalau ada gak kuat Pak. Jangan. Kemarin ada lagi yang intermittentnya 2 hari full puasa, 5 harinya makan. Ya itu goblok. Tapi kalau misalkan begitu nih, lu ada nggak sih saran sebenarnya beberapa makanan ala Indonesia yang gampang didapat lah sehari-hari, atau kalau mau ngomong jeleknya, kalau gua nggak punya duit tapi gue pengen mencoba makan lebih sehat tapi gue sanggupnya cuma warteg. Ada nggak tips dan trik lu bisa makan sehat? Ayam bakar Woi, sehat. Woi, kalau gua makannya di warteg gue paling bisanya tempe orek Pak. Tempe orek gak apa-apa, bagus. Tempe yang protein juga, oke, nggak masalah. Ya emang asin banget ya kadang-kadang kalau di warteg. Cara pengolahannya itu selama masaknya masih, ya masa-masa itu masih normal lah. Itu prosesnya masih oke, nggak yang banyak banget, nggak super processed food, ultra processed food, nggak. Kalau misalnya ngomong, oh makanan Indo nggak bisa semua dong, siapa bilang? Ya lu jangan makan Padang juga, kalau makan Padang kuahnya tahu diri, nggak apa-apa sebenarnya, cuman kuahnya tahu diri lah, jangan banyak. Itu lemaknya kira-kira tinggi ya dikurangin. Boleh masih, cuman dikurangin. Contoh kuah Padang, jadi kurangin. Misalnya ayam goreng, ya goreng-gorengan ya ayam gorengnya 1, tapi yang lainnya kalau bisa jangan goreng-gorengan, sayur oseng kek atau apa kan bisa, buncis gitu kan bisa, tempe orek masih oke, bisa sebenarnya. Cuman Indo banyak yang sehat kok. Jadi konklusinya adalah kalau kalian mau makanan sehat ala Indonesia walaupun dengan keterbatasan uang itu masih bisa. Jangan terlalu strict, pokoknya aku harus makan semuanya grill atau semuanya rebusan atau semuanya kuah. Gak masalah makan yang goreng, tapi yang penting tahu diri. Batasi porsi kalian dan variasikan jenis makanannya. Kalau udah makan ada nasi, ada ayam goreng, yang satu lagi ya kalau bisa pilihlah sesuatu yang sayur, tahu, tempe. Jangan ayam gorengnya 3 potong. Ya. Tergantung ya. Kalau saya sih makan bisa seekor kok ya. Aduh. Tergantung. Ingat balik lagi. Kalian kenali kebutuhan tubuh kalian kayak gimana. Itu 1. 2, be creative. Kenali apa yang kalian makan. Hindari yang kira-kira kurang baik buat tubuh kalian. Makan yang lebih dibutuhkan, kurangin yang tidak dibutuhkan. Bukan nggak boleh, kurangin. Yang penting jaga aja kecukupan gizi sama nutrisinya. Betul. Gitu aja. Jadi selamat makan enak. Dan tetap sehat. Indonesia sehat. Indonesia emas 2045. Jangan Indonesia diabetes 2045. Indonesia cemas. Ya, itu Anda cemas, Bapak Anda juga cemas. Dan episode ini adalah bagian dari serial layanan masyarakat untuk menjalankan Indonesia menuju lifestyle yang lebih sehat. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke seluruh dunia. We're gonna see you on the next video. Bye-bye.